Anda bersama dengan kami di sajian saat ini. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami. Dan topik yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda pagi ini, pendengar, berbicara mengenai Kabupaten Kepulauan Tanimbar menuntut 6% dari PI 10% Blok Migas Masela. Anda yang sudah bersama dengan kami di Kopi Pagi, Komentar dan Opini Pagi, berbicara pagi ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saatnya pendengar pukul 8 waktu Indonesia Timur hadir dengan dialog Aspirasi Maluku yang akan dipandu oleh rekan saya, Berce Minanlarat. Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19. Kemudian banyak dana yang dialokasikan situasi masyarakat dalam ini terkait Aspirasi Maluku. Jo, terima kasih dan selamat pagi Anda. Kami jumpai Anda di Selasa 16 Maret 2020, di mana topik kami di pagi ini adalah KKT menuntut 6% dari partisipasi interes Blok Migas Masela. Dan ini telah disampaikan langsung oleh Bupati dan juga DPRD Provinsi Maluku, DPRD KKT kepada DPRD Provinsi Maluku kemarin, dan nanti kita mendalami selama 1 jam ke depan. Anda bisa selain mengikuti kami di tuning kami di stasiun kami, tetapi juga Anda bisa mengikuti kami di live FB RRI Maluku, di Aspirasi Maluku di pagi ini. Anda bisa mengajukan pertanyaan, nanti akan dijawab oleh Pak Bupati. Dan saat ini Pak Bupati KKT, Pak Petrus Fatolon, sudah ada di studio. Selamat pagi, selamat datang di studio kami Pak. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Sukses selalu Pak. Selamat pagi Bung Berce. Selamat pagi pemirsa RRI di wilayah Provinsi Maluku. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya akan mendorong Anda di line telepon 0911 untuk bisa interaksi langsung dengan Pak Bupati saat ini. Pak Bupati, saya mengikuti agenda Bapak dan sejak kemarin sampai dengan pagi ini ya. Dan tentu Bapak datang dengan kekuatan full. Saya bisa katakan gitu karena saya mengikuti gimana Bapak tidak saja membawakan 20 anggota DPRD KKT, tapi juga 25. Tetapi juga ada elemen lain ya. Dan saya melihat kemarin bagaimana dinamika yang berkembang di DPRD itu sangat luar biasa. Tapi mendahulunya saya mau kasih waktu kepada Bapak mungkin 5 menit saja untuk preambule atau pembukaan kita di pagi ini dulu. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Pertama-tama atas nama seluruh rakyat Tanimbar dari ujung Molomaru sampai ke Selaru, dan rakyat Tanimbar yang ada di Ambon, di Jakarta dan dimanapun berada, kami patut berterima kasih kepada manajemen RRI Ambon yang mana telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berdialog terkait dengan pembagian porsi PI 10% kepada Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bahwasanya Presiden telah menetapkan skema pengelolaan Blok Masela dari skema offshore menjadi onshore, maka semestinya pada saat itu pula Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menjadi kabupaten penghasil selain kabupaten terdampak. Oleh karena itu, maka di kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama dengan seluruh masyarakat di Tanimbar menyambut baik perubahan skema pengelolaan Blok Masela oleh Presiden Republik Indonesia, karena ini akan membawa manfaat multiplier efek yang besar bagi rakyat Indonesia, rakyat di Provinsi Maluku dan terutama di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Karena itu patut untuk kita dukung, tidak boleh menghambat. Pemerintah dan masyarakat mendukung penuh pengembangan operasional Blok Masela serta seluruh fasilitas LNG-nya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, khususnya di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Dukungan tersebut telah kita berikan dengan menyiapkan lahan sesuai kebutuhan, yang mana Kepala SKK Migas telah menyurati saya pada beberapa tahun yang lalu, dan kita menyiapkan lahan kurang lebih 1.472 hektar bagi INPEX untuk membangun seluruh fasilitas LNG. Demikian pula kesiapan masyarakat. Masyarakat saat ini memberikan dukungan dan sangat siap untuk menerima Blok Masela, menerima INPEX bersama konsorsiumnya dalam rangka pengembangan Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal yang lain yang kita lakukan adalah memastikan dan menjamin
stabilitas keamanan yang kondusif di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian bersama pemerintah provinsi mendorong percepatan ketersediaan infrastruktur, dan ini telah kami koordinasikan dengan Bapak Gubernur dan seluruh jajaran di pemerintah provinsi Maluku. Iklim yang kondusif dalam rangka mendukung investasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga terus kita benahi supaya investor yang mau berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar merasa nyaman dan ada kepastian hukum untuk mereka berinvestasi. Demikian Bung Berce. Pak Bupati, tadi Bapak menjelaskan ada 2 rekomendasi ya, satu rekomendasi dengan 2 hal yang tadi dijelaskan tadi, itu daerah penghasil atau daerah terdampak? Ya, jadi kenapa kami mengklaim kami daerah penghasil? Bertolak belakang dari perubahan skema pengelolaan pengembangan Blok Masela. Dari yang semula offshore itu ke onshore. Karena reservoirnya kita tahu persis sumber migas ini berada di tengah laut dekat perbatasan antara Indonesia dan Australia, berada tepat di zona ekonomi eksklusif. Nah, keputusan Presiden untuk berubah skema pengelolaannya dari offshore ke onshore ini tentu membawa sumber gas tersebut ke daratan Yamdena. Jadi yang sebelumnya ada di laut melalui pemipaan kemudian dipindahkan, didistribusikan melalui sarana pemipaan tadi ke Lermatang, ya, ke Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, dan di sana dibangun seluruh fasilitas LNG. Nah, filosofinya begini ya. Kalau ada sumber tetapi tidak ada fasilitas, maka itu tidak membawa manfaat ekonomi bagi negara. Dan sebaliknya, kalau ada fasilitas tetapi tidak ada sumber, juga tidak memberikan manfaat. Karena itu maka antara sumber dan seluruh fasilitas pengelolaan tidak dapat dilepas pisahkan satu dengan yang lain, karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, maka setelah Presiden menetapkan pembangunannya di Tanimbar, maka sangat-sangat wajar bila Tanimbar hari ini mengklaim Tanimbar sebagai daerah penghasil. Yang kedua, tentang daerah terdampak. Memang akibat dari pengelolaan Blok Masela ini pasti ada dampak sosial, ada dampak budaya dan adat istiadat, serta ada risiko-risiko lainnya, dampak lingkungan serta risiko-risiko lain yang mungkin saja akan timbul. Dan ini tidak dapat kita pungkiri. Ini merupakan akibat dari pengelolaan sumber daya alam yang menjadi hak dari negara. Oleh karena itu tidak salah kalau kami mengklaim Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai kabupaten penghasil dan sekaligus sebagai kabupaten terdampak. Jadi itu yang mendasari keputusan politik ataupun keputusan yang diambil DPRD untuk menetapkan 6% daripada partisipasi interest 10%. Setuju. Kita tawarkan 5,6% kepada Bapak Gubernur Provinsi Maluku. Tentu ada ruang untuk kita berdialog, kita berdiskusi. Saya sangat yakin dan percaya bahwa Bapak Gubernur memiliki jiwa kearifan dan kebijaksanaan yang sangat tinggi. Dan Bapak Gubernur tidak memandang dengan mata sebelah terhadap kita orang Tanimbar. Saya yakin ada saat yang tepat Bapak Gubernur bersama dengan pemerintah pusat akan memutuskan pembagian porsi PI yang layak dan proporsional kepada Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan mempertimbangkan Tanimbar sebagai daerah penghasil dan Tanimbar sebagai daerah terdampak tadi. Demikian. Pak Bupati sudah mempertimbangkan berbagai aspek, karena ini kan bukan saja satu aspek yang dibahas ya. Kan kalau bicara tentang ini kan ruang-ruang diskusi itu kan terbuka begitu luas. Jadi mestinya aspek yuridis juga harus dipertimbangkan, aspek sosial, budaya itu harus dikedepankan juga. Sepakat. Ada hierarki hukum yang mestinya kita patuhi bersama. Bahwa keputusan Presiden itu hierarki hukumnya lebih tinggi daripada keputusan menteri, ya, dan lebih tinggi pula dari keputusan kita para pejabat di daerah. Nah, ketika Presiden memutuskan untuk
perubahan skema pengelolaannya dari offshore ke onshore itu sebuah keputusan yang tinggi kedudukan hukumnya ya di bawah undang-undang. Karena itu berdasarkan keputusan presiden tersebut itu menjadi pijakan sebenarnya untuk kita di daerah untuk mengambil berbagai kebijakan. Demikian. 5,6 sampai dengan 6% itu angka yang cukup besar itu dari partisipasi interes 10% Pak Bupati. Menurut saya itu angka yang wajar dan rasional. Kalau kita sandingkan dengan dampak yang bisa saja terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ini sangat-sangat relevan. Ya, sebab dampak tadi saya sebut ya, ada dampak sosial, ada dampak budaya terhadap adat istiadat kita orang Tanimbar, ya, dampak terhadap lingkungan, dampak ekologi, terutama dampak sosial yang tidak dapat dihitung ya, ini nilainya terlampau besar, dan dampak budaya yang terancam begitu. Baik. Dan saudara, nanti saya mengundang Anda di line telepon 0911 311 511. Saya undang Anda lebih awal karena ini topiknya, dan menghadirkan Pak Bupati di studio. Anda bisa mengajukan pertanyaan ataupun catatan ataupun hal-hal yang bisa memboboti tentang topik yang kita bahas ini. Pak Bupati, kita lanjut. Bapak mengikuti perkembangan kemarin dan sikap DPRD Provinsi Maluku cukup jelas ya. Dan sikap itu saya akan putarkan untuk kita dengar hasil interview saya. Kita dengar dulu keterangan Ketua DPRD Maluku, Pak Luki Watimuri berikut ini. Meminta beraudiensi dengan DPRD Provinsi Maluku, ya, dan kita sudah lakukannya hari ini. Ada rekomendasi yang disampaikan DPRD Kabupaten KKT, katanya berdasarkan paripurna dewan di sana, dengan masukan dari masyarakat di sana, lalu dibuat rekomendasi. Inti rekomendasi dari DPRD KKT itu adalah pertama, meminta supaya DPRD memperjuangkan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai daerah penghasil. Dan yang kedua, meminta supaya pemerintah Provinsi Maluku menetapkan 6% dari PAI 10% itu kepada KKT, dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ya. Nah, tadi kami sudah berdiskusi banyak hal. Ya, kami melakukan tatap muka dengan memberikan ruang yang seluas-luasnya. Kita lihat sendiri tadi bagaimana saya memberikan kesempatan kepada seluruh anggota DPRD KKT untuk bisa menyampaikan pendapat, termasuk pendapat dari Bupati KKT, ya, tentang pikiran pemerintah daerah Kabupaten KKT berkaitan dengan keinginan mereka itu, yaitu menjadikan KKT sebagai daerah penghasil, dan yang kedua mendapatkan 6% dari PAI 10% itu. Ya. Terhadap semua itu harus kita duduk dan kajinya dengan baik. Kita tidak mungkin mendengar pendapat satu pihak dari pemerintah dan DPR KKT langsung kita bilang iya, nggak bisa. Kita mesti mengkajinya dari sudut peraturan perundangan. Kita mesti mengkajinya dari ketentuan-ketentuan yang berlaku sekarang ini, apakah memungkinkan yang namanya KKT ditetapkan sebagai daerah penghasil, atau ditetapkan mendapatkan 6% dari PAI 10%, 6% yang mereka minta itu ya. Nah, gitu. Karena bagaimanapun juga kita mesti bersandaran hukum. Bagaimanapun juga kita mesti memiliki landasan yuridis untuk bisa mengambil satu keputusan. Apalagi ini bukan persoalan sepele. Ini persoalan yang sangat serius. Ya, karena berkaitan dengan kewenangan-kewenangan wilayah yang melekat dalam sebuah kebijakan. Ada kebijakan kabupaten, ada kewenangan kabupaten, dan ada kabupaten, ada kewenangan provinsi, bahkan kewenangan pusat. Nah, gitu. Nah, penetapan keberadaan Blok Masela ini itu berkaitan kewenangan-kewenangan itu yang oleh teman-teman dari KKT tadi, baik DPRD maupun Bupati, melihat dengan penetapan presiden dengan pengelolaan secara onshore itu, maka kewenangan-kewenangan itu dianggap tidak berlaku. Nah, ini yang mesti kita kaji. Apakah
Baik, terima kasih, dan itu keterangan dari Ketua DPRD Maluku Pak Luki Watimori merespon pertemuan yang dilakukan dan tuntutan yang disampaikan oleh, saya bisa katakan, seluruh masyarakat KKT yang disampaikan oleh kepada Dewan. Respon Pak Bupati apa? Ya, pertama positif ya kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku yang mana sudah memberikan ruang waktu untuk kami dari Tanimbar bertemu dalam rangka menyampaikan pendapat dan sekaligus mencarikan solusi. Yang kedua, kita sepakat bahwa seluruh kebijakan harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku ya. Kita bernegara tentu tidak boleh ada yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Saya mau beritahu bahwa Maluku hari ini diberikan PI 10% karena ada Tanimbar. Karena kabupaten yang terdekat dengan sumber dan kabupaten yang terdampak dan seluruh fasilitas LNG Blok Masela dibangun di atas tanah Tanimbar. Kabupaten yang paling selatan dari Provinsi Maluku. Ya, maka itu tidak salah kalau Kabupaten Kepulauan Tanimbar meminta porsi PI yang wajar. Sekiranya Kepulauan Selaru ya, Pulau Selaru dan Kepulauan Tanimbar tidak ada dalam peta Provinsi Maluku, maka belum tentu Maluku mendapat PI 10%. Ini sangat logis. Mari kita lihat di peta. Ya, sekiranya tidak ada Kabupaten Kepulauan Tanimbar di peta Provinsi Maluku, maka hari ini Maluku tidak bisa mengklaim PI 10% sebagai milik orang Maluku. Kemudian kalau kita bertanya, orang Indonesia siapa yang paling dekat dengan Blok Masela, maka jawabannya adalah Indonesia Maluku. Kemudian kalau kita lebih detail lagi bertanya, orang Maluku siapa atau orang Indonesia Maluku siapa yang paling dekat dengan Blok Masela, maka jawabannya adalah orang Indonesia Maluku Tanimbar yang paling dekat dari sumber tersebut. Dan kalau hari ini kita bertanya pula, kira-kira penduduk desa mana yang paling dekat? Maka jawabannya adalah penduduk Indonesia, orang Maluku, orang Tanimbar, dan orang Lermatang yang paling dekat dan akan terkena dampak. Nah, ini harus ada keadilan dong. Saya sepakat tadi bahwa harus dikaji dari aspek hukum. Ayo, mari kita tunjuk lembaga independen untuk mengkaji ya. Misalnya perguruan tinggi dan pakar-pakar di bidang migas ya, harus kita duduk bareng untuk dan bentuk tim independen. Saya sepakat itu ya untuk kita kaji. Karena itu kami akan terus berjuang ya sampai ke Menteri, sampai ke SKK Migas, bahkan sampai ke Bapak Presiden. Ya, agar kiranya Tanimbar diberikan porsi yang layak. Ya, karena seluruh akibat risiko dari beroperasinya Blok Masela ini, kalau kita bertanya, kira-kira di Provinsi Maluku mana yang akan terkena dampak? Tidak ada yang dapat pungkiri bahwa ada di Tanimbar yang akan kena dampak. Ini rasional dong, rasional, patut untuk kita pertimbangkan. Dan saya mendapatkan catatan surat dari pemerintah pusat itu semakin dekat Pak ya, lain waktunya dibatasi sampai tanggal 30 Maret ya. Betul. Nah, gimana kalau ini tidak terpenuhi Pak Bupati? Ya, kami akan, ibarat pemerintah provinsi ini adalah orang tua kami, bapak kami, ibu, bapak dan ibu, presiden itu adalah opa dan oma kami ya. Dan tentu saja kami meminta kepada bapak dan mama di provinsi, kalau tidak diberi tentu sebagai anak cucu akan lari ke opa dan oma dong. Kami akan sampai ke presiden. Dan saya yakin presiden akan mendengar suara hati tangisan dari masyarakat Tanimbar yang ada di ujung Molomaru sampai ke ujung Selaru. Ya, itu akan kita suarakan terus. Bapak sudah pernah diskusi semacam apa kecil-kecilan dengan Pak Gubernur? Sudah pernah ya, tahun 2019 kemarin kita rapat itu di Hotel Sultan. Jauh hari sebelum PI 10% ini diberikan kepada Provinsi Maluku. Dan dihadiri oleh anggota DPRI, anggota DPD, Bupati Wali Kota, dan pimpinan DPRD Provinsi Maluku. Itu sudah saya sampaikan. Dan kemudian ada rapat-rapat resmi dihadiri oleh para kepala daerah juga sudah saya suarakan bahwa mesti pembagian porsi PI ini lebih kepada
Tanimbar. Sama seperti minyak yang ada di Pulau Seram, di Bula ya. Itu kan kabupaten lain harusnya menghargai SBT dong sebagai daerah penghasil. Sama seperti emas di Gunung Bota, kita hargai dong warga di Buru sana yang punya hak di sana. Mari kita menghargai otonomisasi daerah dan kita menghargai masing-masing daerah dengan sumber daya alam yang ada di sana tanpa melanggar regulasi, tanpa melanggar ketentuan perundangan yang berlaku. Maksud saya komunikasi, bincang-bincang ataupun diskusi kecil-kecilan dari Pak Gubernur yang terbaru ketika 2021 ini. Ya, saya sebagai bupati tentu selalu ada komunikasi ya, WA dan datang ke kediaman beliau. Apa respon beliau, Pak? Sering. Saya pikir beliau punya maksud baik untuk Maluku ya. Beliau punya maksud baik untuk Maluku. Dan merespon ketika 6% disampaikan? Saya sudah sampaikan itu, tetapi jawaban resmi dari pemerintah provinsi per surat sudah disampaikan bahwa dikelola saja oleh pemerintah provinsi Maluku melalui BUMD Maluku Energi. Itulah titik di mana orang Tanimbar merasa sangat-sangat kecewa. Tidak melibatkan perusahaan daerah yang dibentuk oleh Pak Bupati ya? Iya, ya. Kalau dikelola oleh perusahaan daerah Maluku Energi gimana Pak? Kami sangat keberatan. Rakyat Tanimbar dari ujung Molomaru sampai ujung Selaru, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, semua elemen masyarakat orang Tanimbar keberatan karena semestinya dikelola, presentasi pengelolaannya juga diberikan kepada Tanimbar. Sama seperti daerah lainnya, seperti di Cepu, itu pemerintah provinsi mengelola 1,9%, 1,09. Terus pemerintah provinsi Jawa Timur 2,24%. Pemerintah Blora dapat 2,18 dan Bojonegoro 4,48. Jadi sebenarnya ini sudah ada ketentuan yang mengatur ya tentang pembagian PI ini. Ya, kalau itu kita mau pakai semangat bagaimana memberdayakan daerah penghasil dan daerah terdampak. Sama juga seperti di Madura ya. Di Madura itu ada Madura Offshore. Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu mendapat 4% dan pemerintah Kabupaten Sumeneb itu dapat 6%. Ya, kita bisa lihatlah di internet atau di info migas bisa terbaca itu. Baik. Dan Pak Bupati nanti kita lanjut, kita harus jeda untuk nanti saya mengundang pendengar kita untuk bisa menelepon ke studio untuk menanyakan topik yang kita bahas ini. Dan kita jeda. Tanah ini katong batiri angka sopi sombayang par negeri di selatan pertiwi tanah leluhur deng hukum adat tuan lola. Ada di rantau, tapi hati ini ingin mau pulang. Bangun Tanimbar, kas bagus akan dua lola kumpul katong. Sombati, 'Bati, 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 '
media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Baik, selamat pagi. Kami kembali lagi menjumpai Anda di di lanjutan dialog kita di pagi ini, masih bersama dengan Pak Bupati KKD, ada Pak Patrius Fatulon, saat ini ada di studio. Dan saya buka line telepon bagi Anda, 091 311 511. Penelpon pertama sudah masuk. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Pak Berce. Pagi Pak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Poli di Rumah 3. Pak Poli, silakan sapa Pak Bupati dulu. Bupati yang saya hormati. Salam sejahtera Pak, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, benar gini Pak. Kunjungan Bapak dan tim DPR ke DPR Provinsi Pak, PI 10% dan Pak punya tuntutan dan DPR 6% Pak. Saya yang pertama Pak. Halo Pak Poli, halo. Halo Pak Berce. Pak Poli, volume radio monitor Bapak diperkecil dulu Pak. Sudah Pak. Ya. Yang pertama Pak, ketika kalau kita bicara tentang pengelolaan Blok Masela ini Pak, dan sementara diupayakan terus pekerjaan dari pemerintah Peluku maupun KKT Pak, offshore dari laut diupayakan ke darat dan onshore-nya ini sudah dalam proses Pak Bupati. Saya mau tanya Pak, yang pertama Pak, kalau daratan yang akan nanti difokuskan di Desa Lermatan itu Pak, kira-kira Pak menurut Bapak itu kalau memang dari dampak sosial, dampak ekonomi, berbagai dampak itu Pak, apa memang bisa tercover Pak dengan data atau luas yang nanti akan di-cover untuk pengelolaan onshore Pak di daerah di Jamdena ini Pak Bupati. Yang kedua, kalau saya ikuti apa yang disampaikan oleh Pak Luki, Ketua DPR Maluku, ini masih tanda tanya Pak bagi saya. Artinya mereka kan juga masih kaji dengan undang-undang dan berbagai hal yang mungkin jadi pertimbangan juga Pak Bupati. Tetapi apapun yang menurut saya, ini hak daerah Pak. Undang-Undang 23 2014 itu saya sebentar diikuti. Itu sepertinya hak dari Bapak di sana. Ada contoh dari Bula, ada contoh dari Cepu. Saya kira ini juga hak dari Bapak untuk menuntut itu. Tetapi apakah dalam pertemuan itu Pak, dari pertimbangan-pertimbangan desa berapa persen, kabupaten berapa persen, kemudian Bapak provinsi berapa persen, apakah itu juga menjadi acuan Bapak ketika menyampaikan itu, supaya hak-hak otonomi daerah itu ada Pak Bupati. Oke. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga, kalau bicara sumber daya manusia, dalam kaitan dengan PI 10% yang Bapak tuntut 6%, apakah memang ini ada prioritas Pak Bupati ke depan? Karena saya pikir kalau 6% ini cuma dituntut dengan cash Pak, saya kira ini juga tidak menurut saya akan kurang begitu bagus Pak Bupati menurut saya. Harus ada sumber daya manusia, harus ada sumber daya, berbagai sumber daya yang punya hak otonomi daerah Pak. Dia 6% ini Pak Bupati. Baik. Oleh sebab itu barangkali saya sangat menghargai Bapak dan apresiasi kalau memang hak ini harus dituntut oleh Kabupaten KKT ke depan sampai dengan realisasinya program pemerintah di Blok Masela ini Pak Bupati. Barangkali itu Pak yang mungkin saya komentar dan tanyakan di pagi ini. Terima kasih Pak, Tuhan berkati Pak. Amin. Terima kasih Pak Poli, penelpon kami dari Rumah 3. Mungkin ada yang lain, silakan saya kasih kesempatan sebelum saya mempersilakan Pak Bupati. 091 311 511 menanti Anda. Baik, Pak Bupati langsung aja direspon dulu Pak penelpon kita Pak Poli tadi. Ya, terima kasih Bung Berce. Ya. Pertama saya berterima kasih dan ingin menyapa Bung Poli di Rumah 3, apresiasi kepada Bung Poli yang sudah menyampaikan pendapatnya di kesempatan yang berharga ini. Yang pertama tentang luasan lahan, perlu kami sampaikan bahwa pemerintah daerah menyiapkan lahan yang luasnya itu 1.472 hektar sesuai permintaan Kepala SKK Migas kepada Bupati Kepulauan Tanimbar tahun lalu. Dan oleh karena itu maka kita telah membentuk panitia dalam rangka inventarisasi dan pembebasan lahan. Lahan yang tersedia di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan itu cukup luas ya. Jadi kalau hanya 1.472 hektar itu tidak masalah. Meskipun memang ini cukup dekat dengan Desa Lermatang, dengan Kota Somlaki itu hanya sekitar 30 km dari Kota Somlaki. Oleh karena itu maka
sangat beralasan bila masyarakat dan pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar memohon agar Tanimbar itu diberikan porsi PI lebih sebagai kompensasi atas resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi, terutama dampak-dampak yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, tentu saja kalau kita memikirkan apakah dampak ini dapat tercover dengan daratan Yamdena, saya pikir kita berharap sih tidak boleh ada kecelakaan atau ada dampak-dampak yang merugikan masyarakat. Tetapi untuk itulah kita berusaha agar porsi PI 10% ini diberikan sebanyak-banyaknya kepada Kabupaten Kepulauan Tanimbar supaya kita dapat mengantisipasi dampak-dampak yang kemungkinan akan timbul. Kemudian terima kasih kepada Bung Poli yang mana telah menyampaikan pendapatnya bahwa Tanimbar mempunyai hak atas PI 10%, dan oleh karena itu maka kita akan terus berjuang, kita bermohon kepada pemerintah Provinsi Maluku bahkan sampai ke Presiden agar Tanimbar diberikan porsi yang layak dan proporsional dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, yang terakhir, terima kasih Bung Poli sudah mengingatkan kami tentang pentingnya penyiapan sumber daya manusia dalam rangka ikut serta mendorong percepatan pengoperasian Blok Masela. Perlu saya sampaikan bahwa saat ini pemerintah daerah setiap tahun mengirim puluhan anak-anak Tanimbar lulusan SMA untuk mereka dididik di bidang migas dan gas bumi, kuliah di Politeknik Energi dan Mineral PEM Akamigas di Cepu. Ya, di Cepu, dan tahun lalu itu sudah ada lulusan pertama sebanyak 12 orang yang saat ini kita sementara kerjasamakan dengan SKK Migas, dan ada 7 oil company, mereka itu dimagangkan di sana. Sambil menunggu ketika nanti Blok Masela beroperasi, barulah mereka ini kembali kita tarik untuk bekerja langsung di lapangan Blok Masela. Tidak saja di bidang migas yang kita persiapkan, tentu saja juga di sektor lain seperti pertanian, perdagangan, perindustrian, pariwisata, peternakan dan lain sebagainya. Karena kita sadar benar bahwa hadirnya Blok Masela ini membawa multiplier efek yang besar. Ya, jadi tidak saja tenaga teknik di bidang migas yang kita siapkan, tapi juga tenaga-tenaga teknis pendukung lain, ya, pendukung lain yang membawa manfaat bagi kepentingan rakyat. Terima kasih, Bung Berce. Baik, dan di belakang Pak Poli saya buka line telepon kembali 0911 311 bagi Anda. Pak Bupati siap untuk menjawab pertanyaan Anda pendengar. Baik, Pak Bupati, sambil kita menunggu penelpon yang masuk, ketika tadi Bapak katakan ini kan berjuang untuk ayah, bapak dan ibu ya yang di provinsi. Kalau katakanlah di provinsi mentok, nanti akan lanjut lagi kepada Opa. Ya, bila tidak ada solusi yang terbaik untuk Tanimbar dan untuk Maluku, maka pasti kami akan datang ke pemerintah pusat, ya, melalui Menteri SDM, kita datang ke SKK Migas, kita datang ke DPR RI, bahkan sampai ke Presiden, ya, meminta agar Tanimbar diberikan porsi yang lebih. Bukan berarti bahwa kita mengesampingkan kabupaten kota lain di Provinsi Maluku, tidak. Ketentuan sudah mengatur tegas bahwa kabupaten penghasil terdampak itu dapat porsi lebih besar, kemudian Provinsi Maluku juga dapat porsi sendiri, dan juga kabupaten kota lain yang ada di satu provinsi juga membagi porsi tertentu. Aturan itu sudah ada, mari kita patuhi ketentuan. Dan saya mendengar Bapak sudah berbicara dengan salah satu, ya, katakanlah sumber yang kuat di istana untuk bisa nanti dengan Pak Presiden, ya. Ya. Apa itu nanti tidak melangkahi Pak Gubernur, Pak Bupati? Karena itu hari ini kami berada di Ambon, ya, sudah beberapa hari ada di Ambon. Kami berharap ada ruang yang lebih terbuka dan dapat kita putuskan di Rumah Maluku. Kalau sekiranya bisa kita putuskan pembagian PI di Rumah Maluku, kenapa kita datang ke Rumah Jakarta? Ya, jadi kami datang dengan semangat orang Maluku. Ya, bukan semangat daerah lain. Karena itu kami berharap supaya penyelesaiannya ini
segera tuntas itu di kabupaten di Provinsi Maluku. Rumah Maluku menjadi rumah kita bersama. Karena itu saya mengajak semua pihak untuk jangan mengulur-ulur waktu. Ya, jangan mengulur-ulur waktu. Ayo kita duduk, ayo kita dialog, ayo kita bicara secara bapak dan anak. Ayo kita bicara sebagai orang Maluku yang potong di daging rasa di kuku. Kira-kira biasanya kan kalau anak itu kan diperlakukan oleh bapak dan ibu kan sedikit ini kan lari ke opa itu kan sudah mengadu itu. Ya, itu Bung Berce yang sampaikan ya. Tapi saya harus memastikan kembali Pak, komunikasi Bapak dengan Pak Gubernur seperti apa Pak? Sangat baik, beliau panutan kita, beliau pemimpin kita di Maluku dan beliau yang terbaik untuk Maluku. Baik. Dan lain telepon kembali lagi saya buka bagi Anda 0911 311 11. Pak Bupati, ada banyak hal yang kita nanti mendalami, tapi beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Bapak secara langsung dulu. Perjuangan ini apakah murni atau jangan sampai ada kepentingan di balik itu Pak? Ya, saya kira bisa dimonitor di berbagai media dan bisa datang ke Tanimbar dari kampung ke kampung dan bisa bertanya kepada 25 anggota DPRD sebagai wakil rakyat Tanimbar bahwa perjuangan ini murni untuk orang Tanimbar, bukan untuk kepentingan politik ya, dan bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu atau pribadi. Saya kira tidak ya. Kita datang ini untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan kita memperjuangkan kepentingan rakyat ini tentu saja ada referensinya. Ya, sama juga seperti di kabupaten-kabupaten lain, Bojonegoro, di dekat-dekat saja kita sebut ya, seperti di Bula Seram. Bula Seram dengan minyak yang ada di Bula, tentu SBT itu mendapat pembagian porsinya lebih besar dari kabupaten kota lain, dan ini sangat wajar. Di daerah-daerah lain seperti Bojonegoro, di Blora, Sumenep ya, Bintuni di Papua dan lain. Timika juga sama ya, mereka dapat porsi pembagiannya itu lebih dari provinsi Papua karena dia itu daerah penghasil dan daerah terdampak. Kami ingin supaya di Maluku ini jangan meniru perilaku ya ada di Papua, orang ribut dulu, ada korban, kemudian baru pemerintah pusat memberikan kepada Timika. Kan di Timika ada korban banyak itu yang terkait dengan pembagian hak masyarakat di Freeport. Nah, kita berharap untuk Blok Masela tidak terjadi seperti itu. Karena itu ayo kita bicara di depan. Jangan nanti kemudian ada masalah di lapangan baru kita duduk bicara, kan rakyat yang kita korbankan. Ya, kita harapkan di sini bicara di depan supaya ada solusi yang tepat sehingga dapat menghindari gejolak di lapangan. Baik, Pak Bupati tahan dulu, ada penelpon yang kedua. Halo, selamat pagi. Ya, ada yang masuk di live FB kami dari Bung Sors Makatita. Selamat pagi, maaf pertama beta rasa itu sangat adil. Maluku dapat hanya 10%. Harus mesti lebih, tetapi beta mau tanya, awal mau bikin apa dengan 10 atau 6%? Beta dengar Blok Masela perlu 40.000 sampai 80.000 karyawan. Belum hitung keluarga, MBD hanya 40.000. Berarti sebentar ada transmigran lagi ya? Ya mungkin itu Pak. Bung Sors Makatita ya. Pak Bupati direspon dulu. Itu ya, selamat pagi, maaf pertama beta rasa itu tidak adil. Maluku dapat hanya 10%, harus mesti lebih. Tetapi beta mau tanya, awal mau bikin apa dengan 10 atau 6%? Beta dengar Blok Masela perlu 40.000 sampai dengan 80.000 karyawan, belum hitung keluarga. MBD hanya 40.000 penduduk, berarti sebentar ada transmigrasi lagi ya. Siapa yang nanti bayar ongkos transmigrasi ini dan diambil dari 10% kah? Silakan Pak Bupati. Ya, pertama tentang PI 10% ini perintah undang-undang ya. Kalau itu perintah undang-undang, kita bernegara tidaklah boleh ada satu warga negara yang berseberangan dengan undang-undang. Undang-undang sudah mengatur PI itu 10%. Maka saya perlu menyampaikan kepada Bung Sors Makatita Sors bahwa terima kasih pendapatnya, tetapi undang-undang sudah mengatur PI 10% sehingga tidaklah lebih dari 10% untuk daerah ya. Yang kedua,
bahwa nanti akan digunakan untuk apa PI ini, tentu ini untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalamnya penyiapan SDM ya, apakah itu di bidang migas atau di bidang-bidang lain yang berhubungan langsung. Ya, dan ini tentu sudah kita desain ya, pemanfaatannya untuk rakyat tentunya, terutama masyarakat yang berada di ring 1. Nah, perlu saya sampaikan bahwa seluruh fasilitas pembangunan LNG Blok Masela ini dibangun di Tanimbar ya, tidak di kabupaten lain. Dibangun di Tanimbar, di Kecamatan Tanimbar Selatan, dan tepatnya di Desa Lermatang. Maka ada 3 desa terdampak, yaitu yang kita kategorikan masuk dalam ring 1, yaitu Desa Lermatang, Desa Bomaki, dan Desa Lat Dalam. Ya, kemudian ada desa-desa lain yang masuk ke dalam ring 2. Tentu desa-desa ini harus kita perhatikan mereka dari aspek SDM-nya, bagaimana mempersiapkan fasilitas kesehatan dan pendidikan sebagai bentuk pelayanan pemerintah daerah, pelayanan dasar pemerintah daerah kepada masyarakat. Jadi PI 10% ini sangat bermanfaat bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terutama pertama dalam mempersiapkan SDM, kedua meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apakah itu di bidang pelayanan dasar ataupun infrastruktur dasar lainnya. Itu patut untuk kita persiapkan sehingga masyarakat di ring 1, ring 2 dan seterusnya itu tidak merasa mereka menjadi penonton di luar pagar Blok Masela. Tetapi hendaknya masyarakat itu kita persiapkan supaya kelak nanti mereka menjadi pemilik, ahli waris dari Blok Masela ini sendiri. Ya, dan tentang tenaga kerja ini relatif ya. Apakah itu 40.000 ataukah 50.000, 60.000? Saya perlu menyampaikan bahwa memang pada saat mempersiapkan seluruh fasilitas pekerjaan konstruksi itu akan menyerap tenaga kerja puluhan ribu. Tetapi ketika produksi tenaga kerjanya akan menurun ya, kira-kira hanya 2.000 sampai 3.000. Karena itu maka tenaga kerja skill di bidang pengelolaan gas ini harus kita persiapkan dari sekarang. Dan itu pemerintah daerah sudah lakukan dengan menyiapkan anggaran untuk beasiswa kepada masyarakat yang nilainya 74 juta per orang per tahun. Jadi kita kasih beasiswa itu termasuk akomodasi, makan, minum, uang semester itu Pemda bayar full. Mereka tinggal kuliah saja di PMAK Migas Cepu. Kemudian tentang penduduk permanen dan non permanen, kita sudah mengantisipasinya ya. Jadi dengan DPRD kita sementara membahas perda tentang penduduk permanen dan non permanen. Pasti ada arus mobilisasi penduduk dari luar daerah masuk ke Tanimbar. Karena ini NKRI, maka kita tidak bisa menutup pintu masuk untuk warga Indonesia dari daerah lain. Tetapi kita bisa memprotek hak-hak dasar orang Tanimbar agar jangan sampai diinjak atau tersingkir karena arus mobilisasi tenaga kerja dari luar daerah. Demikian. Pak Bupati, tahan dulu, ada penelpon kita, ada Pak Bram Tulalesi di Gunung Nona. Pak Ampi, selamat pagi, Tabe ya. Selamat pagi. Siapa Pak Bupati dulu, Pak? Selamat pagi Pak Bupati yang terhormat. Selamat pagi Bung Ampi, salam sejahtera, salam sehat selalu. Ya, yang pertama kita mau sampaikan bahwa sebagai daerah penghasil, ini daerah penghasil ya, belum daerah terdampak ya. Ya. Itu 10% saja terlalu kecil, itu sangat tidak adil. Apalagi kalau untuk daerah terdampak yang cuma dapat sekian persen, itu tidak adil. Jadi koreksinya regulasi dulu nomor 1 10% sangat tidak adil untuk daerah penghasil, belum daerah terdampak ya. Nah, kalau daerah terdampak, saya rasa bahwa wajar kalau kemudian KKT minta jatah yang lebih besar. Itu wajar karena mereka masyarakat yang akan langsung berhadapan dengan dampak langsung itu. Nah, kita tahu bahwa Blok Masela ini kan dia bukan hanya menghasilkan gas. Nah, dia juga ada menghasilkan kondensat. Kondensat. Itu 40 ribuan barel per hari kita begitu kondensat. Dan kondensat ini juga tentu mempunyai dampak. Yaitu minyak campuran kotor itu.
Dan yang merasakan pertama adalah seluruhnya masyarakat KKT, terutama dan MDB. Karena kita lihat bahwa arus situasi itu dia mengarah ke arah utara dari selatan. Dan kalau dia mengarah ke arah utara, maka orang KKT bersiap-siap untuk menderita. Oke. Nah, sehingga biaya lingkungan ini harus diperhatikan. Dan kalau menurut saya, Pak Bupati, menurut saya ya kalau 5,6% itu realistisnya tuh 6, Pak. Ya. Saya mendukung penuh perjuangan untuk mendapatkan 6. Karena dari sisi Terima kasih. perhitungan dampak, ini bukan daerah penghasil, ini daerah terdampak. Ya. Dia harus lebih besar karena dia akan membutuhkan biaya recovery lingkungan dan kebutuhan masyarakat yang luar biasa. Oke, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini Pak Dr. Ampitul Lalesi, pemerhati masalah lingkungan, Pak Bupati. Mungkin Bapak kenal nih. Ya, saya kenal baik. Terima kasih Pak Dokter. Apresiasi untuk pendapat Bapak di pagi hari ini. Kami memang menyadari benar bahwa seluruh kegiatan investasi, apalagi di bidang migas ini pasti ada dampaknya. Seperti yang tadi Pak Dokter sampaikan, ada selain gas itu ada zat yang namanya kondensat ya. Dan juga bukan tidak mungkin ada H2S ya, ada gas-gas yang tidak berfungsi untuk manusia dan bisa membawa racun ya, jadi gas beracun yang disebut H2S. Resiko-resiko itu kemungkinan ada, namun kita tetap berdoa supaya Tuhan menjauhkan kita dari resiko-resiko tersebut. Karena itu tuntutan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mendapat porsi 6% dari 10% PI itu sangat-sangat rasional. Ya, sangat-sangat rasional. Memang kita sedang mengajukan permohonan Bung Ampi untuk kiranya nanti regulasi yang mengatur tentang PI ini dapat dirubah supaya daerah terdampak ini bisa mendapat porsi yang lebih. Saya ingin tambahkan bahwa kalau KKT ditetapkan sebagai daerah penghasil dan daerah terdampak, maka bukan saja PI yang kita dapat, tapi juga ada dana bagi hasil, dan itu manfaat bersama untuk Provinsi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta kabupaten-kabupaten lain yang ada di wilayah Provinsi Maluku. Kabupaten pendamping, Pak ya? Ya. Ya, baik. Pak Bupati tahan dulu, ada penelpon kami Pak Clemens di Saumlaki. Selamat pagi Pak Clemens. Selamat pagi Pak Deke. Ya, silakan. Ya, selamat pagi Pak Bupati. Selamat pagi Pak Clemens. Ya, saya satu saja yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya perjuangan untuk mendapatkan 6% dari PIA ini kan sesuatu yang sia-sia sebenarnya. Kenapa? Karena ada peraturan seperti itu ya, permen yang baru terbitkan. Saya kira kemudian ini dilakukan dialog-dialog seperti ini sesuatu yang sia-sia. Sepertinya tidak akan ada titik temunya. Ini saya jadi pesimis seperti itu. Kalau bisa kita buat sumpah adat aja. Sumpah adat yang begitu panas. Silakanlah negara bereksplorasi, tetapi kemudian kita buat sumpah adat ini. Sehingga menjadi warning keras bagi kami gas. Mungkin seperti itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bung Mersi dan Pak Bupati. Baik, terima kasih Bung Clemens. Penelpon kami datang dari KKT Saumlaki ya. Sumpah adat untuk warning kelas, Pak. Ya. Terima kasih Bung Clemens dari Saumlaki. Semoga Bung Clemens dan keluarga selalu sehat sejahtera dalam perlindungan Tuhan. Tentang perjuangan ini saya sangat optimis, didukung oleh segenap masyarakat Tanimbar dan masyarakat Provinsi Maluku, baik yang ada di Maluku maupun yang ada di Nusantara. Saya yakin benar bahwa perjuangan ini tidaklah sia-sia. Ada saat yang tepat, pasti akan ada keputusan yang terbaik untuk Tanimbar, terbaik untuk Maluku dan terbaik untuk Indonesia. Kemudian bila diusulkan untuk melakukan sumpah adat, saya pikir baiklah kita berdoa untuk kemaslahatan banyak orang ya. Kita berdoa untuk kebaikan bersama, kita berdoa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kita berdoa untuk kelancaran pengembangan Blok Masela. Kita berdoa bagi investor yang mau berinvestasi di daerah agar
mereka bisa ikut bersama-sama pemerintah membangun daerah. Ya, berinvestasi kan berarti menanamkan modal dan pasti ada efek positif kepada masyarakat, karena itu harus kita dukung. Saya mengajak seluruh komponen masyarakat termasuk tokoh adat, tokoh agama, kita berdoa untuk kebaikan, ya, untuk kemaslahatan orang banyak. Demikian. Ya, baik. Di belakang Pak Clemens ada penelpon yang lain, saya masih kasih kesempatan 0911 311 11. Baik. Pak Bupati, kalau hitung-hitungan ini ya kita terima dulu, ada penelpon. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Ya, selamat pagi, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Bumbet, ini Pak Yan, Sariwati. Pak Yan, silakan singkat aja Pak. Ya, Pak Bupati, selamat pagi. Selamat pagi Pak Yan, sehat selalu Pak Yan. Puji Tuhan Bapak, ya. Bumbet, beta baru mengikuti dialog ini, mungkin beta ingin masuk dalam mungkin masalah lahan tanah, mungkin sudah ada yang terbincangkan sebelumnya, apa Bu? Iya, udah, silakan. Ya, Pak Bupati, begini. Ya. Ini masalah lahan masyarakat itu kan sekarang menjadi polemik di antara masyarakat, Pak Bupati. Kesempatan ini digunakan oleh, katakanlah ada mafia-mafia tanah yang bergerilya untuk mendekati masyarakat untuk bagaimana supaya tanah-tanah mereka itu dicaplok dan sebentar nanti itu akan dipakai sebagai bargaining kepada masyarakat. Putus ya, Pak Yan, terima kasih sudah masuk di jalur kami. Tapi paling tidak Pak Bupati sudah mengkopi apa yang disampaikan oleh Pak Yan Sarwati. Silakan dijawab dulu untuk masalah lahan. Ya, terima kasih Pak Yan. Tentang lahan, penyiapan lahan, memang tidak dapat kita pungkiri bahwa ada oknum-oknum, baik itu dari Jakarta, dari Ambon, dan juga dari Somlaki sendiri, yang kemudian sudah membeli beberapa luasan tanah di daerah Lermatang. Tahun 2019 saya membatalkan ada 158 pelepasan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lermatang kepada satu pengusaha tertentu dari Jakarta. Ya, itu saya batalkan karena saya menilai dia membeli lahan terlalu murah dari masyarakat. Yang 1 meternya itu ada 5.000, ada 7.000, ada 10.000, dan saya menilai ini merugikan masyarakat. Kemudian tahun yang lalu pun saya sudah memfasilitasi masyarakat untuk memproses sertifikat tanah di Badan Pertanahan Somlaki, dan kita sudah menyerahkan sekitar 400 sertifikat tanah kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat itu bisa memanfaatkan tanahnya sendiri untuk membawa manfaat ganda bagi keluarga, dan status kepemilikannya itu menjadi kuat. Ya, jadi benar itu, memang ada oknum 1-2 orang yang datang, tetapi kita ada beberapa yang kita batalkan. Saat ini pun memang ada sekian ratus hektar memang sudah dibebaskan oleh oknum tertentu dengan melibatkan pemerintah desa. Ya, inilah yang menjadi keprihatinan kita bersama. Pemerintah daerah terus mengambil langkah-langkah antisipasi supaya tidak merugikan masyarakat dengan kerja-kerja yang nyata, seperti pertama memfasilitasi proses sertifikat untuk menjadi milik masyarakat sehingga dia punya pegangan ya terhadap tanah hak wilayahnya sendiri. Yang kedua, kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk jangan menjual tanah kepada pihak-pihak lain dengan harga murah. Nanti pemerintah daerah akan memfasilitasi pembebasannya langsung dengan INPEX, dengan blok masela, ya, sehingga manfaat tanah ini, penjualan tanah ini sebesar-besarnya untuk rakyat, jangan kepada pihak-pihak lain yang mengambil manfaat dari penyiapan lahan ini. Pembebasan lahan yang dilakukan oleh para oknum ataupun cukong itu mengganggu ke yang lahan yang diinginkan oleh SKK Migas, Pak? Ada beberapa yang memang ambil itu di dalam lahan ya, dalam lokasi. Oleh karena itu saya telah mengeluarkan surat edaran ya kepada masyarakat dan kepada pemerintah desa setempat bahwa lahan tersebut diperuntukkan untuk pengembangan pembangunan seluruh fasilitas LNG Blok Masela. Maka itu dilarang untuk
memindah tangankan kepada pihak manapun. Surat edaran itu sudah kita berikan. Baik, Pak Bupati, di akhir perbincangan kita saya ingin mau menanyakan beberapa pertanyaan yang memang agak sedikit berat, Pak. Ya. Karena perkembangan yang kami dapat bahwa apa yang dilakukan ini keterkaitan dengan 2024. Ya. Apa respon Bapak? Ya, tentang 2024 saya pikir itu masih jauh ya, Belanda masih jauh ya. Dan hari ini baru tahun 2021, saya masih konsentrasi untuk melaksanakan tugas negara ya, untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sesuai amanat undang-undang. Kami belum berpikir sampai pada agenda politik 2024. Biarkan itu mengalir saja. Saya ingin konsentrasi untuk tuntaskan seluruh tanggung jawab saya sebagai kepala daerah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan perjuangan ini tidak sama sekali tidak punya keterkaitan dengan investor lain ya di luar itu? Sama sekali tidak ada. Dan ini kan perjuangan kita ini murni dari rakyat, murni dari pemerintah daerah. Spontanitas, pembiayaannya juga ini berasal dari rakyat, berasal dari pemerintah daerah. Tidak ada investor atau pihak manapun yang memfasilitasi. Dan itu pasti saya tolak ya kalau ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan ini untuk nanti kemudian belakangan hari mendapat manfaat bisnis. Saya kira tidak itu ya. Saatnya nanti BUMD yang akan kita dorong untuk berbisnis. Ini pure bisnis BUMD, business to business antara BUMD dengan Inpex ya, dengan pengelola Blok Masela. Pure bisnis antara BUMD dengan Blok Masela nanti dalam hal ini Inpex ya. Jadi tidak ada kepentingan lain. Baik. Penelpon terakhir saya kasih waktu 1 menit. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Singkat aja, Pak. Iya. Selamat pagi, Bung Merce. Pagi, Pak Andi ya. Pagi, Pak Bupati. Ya, selamat pagi, Pak Andi. Ya, singkat saya, Pak Bupati. Yang masalah ini kan menjadi krusial kalau memang diselesaikan secara baik ya. Ya. Jadi begini, Pak. Sesuai Undang-Undang Dasar 45 kan di situ ada. Ya. Bumi, tanah dan kekayaan alam itu kan dikuasai oleh negara. Ya. Dan untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Jadi mungkin menurut saya begini, Pak, ini masukan aja. Segala sesuatu diatur secara baik. Bapak dan Gubernur maupun DPR diatur secara baik. Bisa masyarakat dia bisa nikmati hasil nanti di kemudian hari secara baik. Ya. Bisa mungkin untuk sementara. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ada di live FB kami ada yang menanyakan, memberikan dukungan kepada Pak Bupati dari Pak Irwan dan juga Pak Mel MT. Kami masyarakat KKT sangat mendukung perjuangan masyarakat dan pemerintah daerah KKT untuk mendapatkan 6% dari partisipasi interest. Ada juga Pak Iwan Rumasera. Kami memberikan dukungan penuh kepada Bapak Bupati dan mendoakan semoga perjuangan tulusnya demi dan untuk kesejahteraan masyarakat KKT. Kami saya tidak tahu apa ini. Ya, tapi silakan itu dukungan dulu Pak Bupati karena waktu kita sempit. Ya, terima kasih. Pertama untuk Pak Andi, apresiasi untuk Pak Andi. Ya. Kami dari Tanimbar datang menemui pemerintah Provinsi Maluku, DPRD. Selain melalui rapat-rapat resmi, kita juga sudah persurat ya. Dan kini kami datang bertatap muka langsung dengan DPRD dan berharap nanti dengan Bapak Gubernur pula. Ini semua bermaksud untuk membicarakan secara baik-baik dalam satu rumah, yaitu Rumah Maluku. Ya, kami tidak keluar dari Rumah Maluku kecuali kalau sekiranya tetap pemerintah provinsi tidak memberikan porsi PI kepada Kabupaten Kepulauan Tanimbar, maka kita akan lari ke Rumah OPA. Ya, Rumah OPA itu tentu ada di pusat. Di Jakarta. Saya yakin pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD arif dan bijaksana menyikapi persoalan ini dan akan memberikan porsi yang lebih kepada Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mensejahterakan orang Tanimbar. Demikian, dan terima kasih pula kepada warga Tanimbar, warga Maluku yang sudah menyampaikan dukungan melalui Facebook, melalui media-media lain. Kiranya dukungan ini akan membawa manfaat besar bagi perjuangan kita untuk kepentingan masyarakat Tanimbar. Baik,
Dan saudara Pak Bupati, saya harus mengakhiri dialog kita. Waktu kita terbatas, saya bisa memberikan waktu lagi tapi kita dibatasi. Dan sekali lagi atas nama manajemen saya ucapkan terima kasih, sukses selalu Pak Bupati. Terima kasih Bung Berce, hormat dan terima kasih kami kepada seluruh manajemen RRI, pimpinan dan segenap staf yang telah memberikan kesempatan kepada kami di pagi hari ini. Hormat dan terima kasih kami juga kepada Bapak Gubernur bersama seluruh jajaran, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku. Kami mengharapkan dukungan doa dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di Maluku, lebih khusus di Tanimbar, agar perjuangan PI 10% untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini dapat segera terwujud. Mari kita bergandengan tangan, bersatu padu, membangun Indonesia dari Maluku, membangun Maluku dari Tanimbar. Blok Masela kiranya bermanfaat bagi kita semua, dari Tanimbar untuk Maluku dan Indonesia. Beta Tanimbar, Beta Maluku, Beta Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan shalom. Dan saudara, demikian dialog aspirasi kami di pagi ini. Saya mengatasnamakan tim yang bertugas di pagi ini. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat melaksanakan aktivitas. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.